Bismillah. Nah, siang ini saya akan berbagi berbagi ilmu 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 tentang pengkajian riset. Saya sedang melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan orang-orang, ya kan, kebiasaan orang-orang. Sudah 2 hari ini tentunya orang-orang yang ngelihat saya itu kalau lagi bawa motor berhenti pinggir jalan terus ngambil ini daun bayam, ya, ini pohon bayam liar sengaja saya ambil. Kalau di daerah dulu bayam liar ini memang bisa dikonsumsi, ya, kalau di desa-desa dikonsumsi, tapi waktu saya punya binatang ternak mentok, ya, saya kasih buat mentok ini, dan benar-benar ngebantu banget dengan adanya bayam liar ini. Nah, sekarang ini saya itu senang sesuatu yang aneh, yang nggak dilakuin sama orang, ya kan. Saya mampu buat beli bayam sayur, saya bisa, insya Allah saya bisa, meskipun beli berapa ikat bayam saya bisa, saya mampu. Tapi saya ingin melakukan sesuatu yang beda, yang bisa dikaji, ada guna dan manfaatnya. Ini bayam-bayam liar ini sengaja saya tanam sekarang tuh, dan ini semua orang pasti tahu, cuman orang sekarang ini selama ada bayam, maksudnya bayam sayur, mereka enggan buat mengambil bayam-bayam ini nih di pinggir jalan ini. Padahal ini manfaatnya setelah saya kaji, terus saya konsumsi juga kemarin tuh, kandungan buat penyakit yang punya penyakit varises itu, ya, yang suka kebas, kesemutan di kaki karena peredaran darahnya kurang lancar, ada terasanya efeknya itu ketika habis selesai memakan ini, jadi peredaran darah itu terasa agak enteng gitu di pas bagian kaki, ya, bagian-bagian ke badan urat-urat ke bagian kaki itu lancar. Kemarin saya sengaja direbus buat lalaban, tapi tujuannya buat obat, ya, kita dimakan, tetapi saya tujukan buat obat, ya. Jadi saya kalau saya melakukan sesuatu itu berdasarkan alasan yang bermanfaat dan berguna, yang berguna lah, yang bermanfaat, apalagi terutama untuk obat-obat. Di sini saya alhamdulillahnya tidak pernah ada rasa malu atau gengsi untuk melakukan sesuatu. Kalau sesuatu itu bisa bermanfaat buat saya sendiri, buat keluarga, dan buat berbagi dengan orang lain, kenapa tidak gitu. Kadang orang lain sedang ngapain, kadang kok sampai ke pinggir kali, sampai ke pinggir jalanan gitu, karena mereka suatu saat akan melihat hasil dari yang saya lakukan itu. Ternyata saya itu sedang membuat kebun, ya. Dulu waktu zaman saya ngambil batang awal wabah corona, kan kita tidak bisa kemana-mana, ya kan. Terus saya mengolah lahan sampah di belakang 2 kapling, dibersihin. Terus saya yang tidak pernah memegang cangkul, nyangkul lah sendiri, semuanya serba sendiri. Terus saya suka ngeliatin dari para pegawai almarhum ayah, ya, dulu. Jadi saya suka ngeliatin gitu bagaimana cara mencangkul gitu kan. Habis itu saya terus karena saya senang ke alam, ya kan, menjelajah gitu. Kalau dia dulu kan menjelajah, cuma kalau di sini kan sekitar rumahan, jadi kita pergi ke pinggir kali. Nah, terus menemukan batang-batang singkong yang berserakan. Nah, kadang sama anak-anak dipakai buat bermain layangan, dililit layangan gitu, ya, itunya si batang-batang singkongnya.
Nah kemudian saya tancepin sehari 5, lama-lama yang 2 kapling itu udah berbentuk kebun jadinya, jadi banyak. Jadinya. Nah setelah berbentuk kebun itu kan orang ngelihat, loh kok itu udah maksudnya punya kebun, terus ini mereka nggak tahu proses dari mana gitu. Yang penting ngelihat hasilnya gitu. Ya alhamdulillah lah, semuanya jadi memberikan keberkahan buat saya sendiri dan lingkungan sekitar. Sampai yang paling enteng itu ketika menanam pohon pisang ya. Kalau menanam pohon pisang itu 1 kali menanam pohon terus tumbuh terus, nggak pernah ditanam lagi karena beranak kan ya, kalau itu beranak. Kalau singkong beda lagi, kalau habis dipanen harus ditancepin lagi, harus diolah dulu tanahnya. Sedangkan sekarang ini tanah udaranya udah panas sekali, udah terik banget, kalau buat diolah itu keras ya kan, keras. Jadinya sekarang ini saya sedang mengupayakan menancapkan batang pohon singkong agar tetap bisa ternikmati daunnya. Terus ya syukur alhamdulillah, kalau sebenarnya kalau itu di potnya harus yang gede biar leluasa. Jadi buahnya juga saya sedang menancapkan batang singkong itu di pot ya, di pot, karena tanah itu keras sekali sekarang, itu udah terik banget, panas banget. Itu kalaupun kita mau menanam itu harus disiram dulu dengan air baru bisa diolah ya lahannya itu, karena keras banget itu. Nah ini hari ini si bayam liarnya tuh saya bikin keripik, cuman gorengnya memang kurang merata ini. Itu tepung ya. Seperti apa rasanya yang saya harus pertama kali ngicip tadi, anak saya pendapat anak saya gimana nih, mama sedang melakukan riset, mengkaji dari alam liar ini kan, dari alam liar. Nah, di kampung-kampung dulu itu orang-orang pada kuat, terus makan itu tidak pernah susah apapun, jadi mereka itu makan sama apapun jadi, terus tidak pernah kesusahan. Sedangkan di perkotaan mah apapun harus pakai uang. Sebenarnya orang desa itu mereka jadi bertumpu ke alam ya. Jadi apapun kesulitan pun mereka tidak terganggu karena mereka udah menggunakan fisik buat mencari makan setiap hari. Pokoknya apapun bisa diolah jadi makanan gitu. Nggak harus kayak kita di perkotaan harus serba pakai uang gitu ya gitu. Nah ini setelah saya icip juga enak, rasanya enak. Nah, mungkin suatu hari nanti kita tidak tahu ya, yang sekarang seperti orang tidak diambil dan kayak dibiarkan begitu saja, mungkin suatu hari nanti kalau kondisi semakin memburuk kan kita nggak tahu, ini bayam-bayam ini bisa diambilin ini gitu ya. Cuma karena sekarang ini mereka ya masih terbiasa dengan bayam-bayam yang sayuran yang biasa ya. Padahal ini bagus banget. Kemarin waktu saya itu tuh jadi getah-getahnya itu, kalau bayam yang biasa karena suka hitam. Rebusan ini enggak ada cairan yang hitam getah hitamnya itu enggak ada. Tuh. Ini berbagi ini aja lah penelitian setelah diteliti tentang kandungan dari bayam liar ini. Dan saya sengaja menanamnya buat dikonsumsi dan obat. Yang tetangga yang lain juga memang sudah banyak yang pada mengkonsumsi ini, mengkonsumsi bayam ini. Cuma rata-rata dibikin sayuran katanya gitu.